Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alanna hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bertemu kembali bersilaturahim dalam kajian Quran Journey. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan yang ke-6. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini memperoleh syafaat di yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dengan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami Amin. semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat kepada Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo saudara sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama dalam rangkaian kajian Quran Quranic Journey. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ana, ini ada pertemuan ke-6. Tapi saya mohon maaf ini nggak bisa menampilkan ini Bapak Ibu, menampilkan videonya. Ini kalau menampilkan video seperti ini, cuma nih. Tapi ada orangnya sekarang ya. Ada, alhamdulillah. Sinyal ya Ustadz. Tadi kagak ada itu ya. Bagus backgroundnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak yang muliakan. Hari ini kita akan pertama membaca 4 ayat surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Lalu kemudian kita akan melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga doa yang beliau ajarkan kepada kita. Lalu juga kita akan melihat ayat-ayat yang kita bahas di hari ini, yaitu surah Al-Qamar ayat 17, 18. Ada 4 ayat yang akan kita baca, yaitu ayat 15, 16, 17, dan 18. Dan pendalaman surah pada hari ini kita akan memasuki surah ke-28, yakni surah Al-Qasas. Makna Al-Qasas, kandungan-kandungannya, bagaimana pesan-pesan di dalam surah Al-Qasas. Insya Allah di malam hari ini, Bapak Ibu yang muliakan, kita akan bersama-sama mendalami, mengkajinya insya Allah. Baik, Bapak Ibu muliakan, telah tampak insya Allah di layar Bapak Ibu semua, yakni surah Al-Qamar, yakni surah ke-54 ayat 15 sampai 18. Seperti biasa, sebelum kita mendalami
merinci kata per kata. Kiranya ada yang berkenan untuk membacakan ayat di atas, ayat surah Al-Qamar, ayat 15 sampai dengan 18. Siapa Baik, Bunda? dengan Pak Haji Zainal. Assalamualaikum, Pak. Waduh, Haji, monggo. Suaranya belum ini ya, belum connect ya. Speakernya belum dibuka, Pak. Siapa nih Pak Ustadz? Monggo. Oh, Silakan, Pak saya Haji. tuh. Iya. Mohon maaf. Oh, tadi Bunda Ana, iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Berkenan untuk membacakan terjemahnya, Pak Haji. Monggo. Surah Al-Qamar, yakni surah ke-54 dalam urutan. Maksud saya, ya 54. Ayatnya ayat 15 sampai dengan ayat 18. Oke. Ini dia ayatnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Masya Allah, barakallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah. Bapak muliakan, demikian tadi ayat yang dibacakan oleh beliau, Pak Haji Zainal, tentang ayat ke-15, 16, 17, 18. Sebelum saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami pesan-pesan ayat di surah Al-Qamar ini, terlebih dahulu seperti biasa kami ingin melihat apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah menebalkan ayat di atas lalu mengisi kolom-kolom yang sudah tersedia. Silahkan kalau ada. Silakan, Pak Sudah? Haji Zainal. Sudah ini Ustaz. Monggo. Ya. Masya Allah, luar biasa. Baik. Ini yang pertama. Masya Allah. Sebelahnya, sebaliknya Pak Haji? Sudah? Banyak. Wah, sudah lengkap, subhanallah. Ada berapa kolomnya Pak Haji? Ini terakhir 40 Pak Ustaz. 40. Ini udah berarti udah bisa mengurai itu, Mas. Subhanallah, barakallahu fiik. Baik, makasih Pak Haji Zainal. Selanjutnya siapa, Bun? Silakan. Pak Farid sudah? Pak Bunda Riri? Bunda Riri, ayo. Bunda Riri, Bunda Riri dulu, silakan. Mana, Bun? Ke atas, Bun. Ini saya kan Pak, sebentar. Alright. Oke. This is, ini Oke. udah Yes. kelihatan. Udah ke atas Oke. lagi ya. Baliknya lagi. Wow, subhanallah, berapa kolomnya, Bun? Ini sebenarnya kalau walakot mungkin 41 kali ya, kalau walakotnya sendiri. Oke. Emang walakotnya seperti apa? Ditulis sendirian walakotnya? Saya harusnya kan wa, la, kod. Tapi saya ada lagi wa sama la, kod. Oh gitu, iya.
Wah, sudah detail benar, Masya Allah. Yang selanjutnya, monggo. Pak, Pak Pak Farid. Ya. Farid, silakan. Ke atasan lagi, Pak. Sahih. Selanjutnya ada berapa kolomnya, Pak Farid? Belum selesai Ustadz, baru 1 ayat. Baru 35 ya. Baru 12. Baru 12. Oh iya. Mana aja? Oke. Alhamdulillah. Barakallah. Cek. Adakah yang lain? Silakan. Siapa yang sudah? Oke. Adakah yang sudah selesai? Baik. Kalau belum kita bahas ya sama-sama ya. Ada berapa kata yang tersedia di di kolom itu ya. Baik, Bapak Ibu. Nanti mungkin saya juga ada yang kurang, tapi kita cek dulu ya, Bapak Ibu ya. Itu kata-katanya ada 40 ya. Ada 40. Betul dong, Pak Farid. 40. Masya Allah. Walakotnya tadi, walakot baru udah diurai itu ya. Kan jadi 40 juga. Oh, betul. Berarti jadi enggak 41 ya. Kecuali kalau saya nanti ada yang ada yang ketinggalan. Bisa jadi tuh. Baik, nanti sebelum kita tuntaskan dulu sebelum tafsirnya nih. Wawunya itu wawu apa nih Bapak Ibu? Jadi arti wawu ini wawu apa? Ini sini wawunya itu gini. Jadi wawu ada 2 huruf ya. Wawu sama fa. Wawu sama fa. Jadi wawu kalau di awal ayat itu maka sebenarnya tidak diterjemahkan secara khusus gitu ya. Karena dia disebutnya menjadi kalimat atau huruf pembuka. Huruf pembuka gitu ya. Jadi itu namanya istilahnya wawunya wawu istinaf namanya. Dan itu tidak diterjemahkan, jadi tidak diterjemahkan secara khusus. Jenisnya huruf, namanya huruf istinaf. Kapan mengenali dia ini? Kalau di awal ayat dan ternyata tidak ada korelasinya dengan ayat sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya, tidak ada ketersambungan sebelumnya. Gitu ya. Lamnya itu, ini ya, benar, sungguh. Ya benar, sungguh. Nah, taukid itu nanti. Jadi lakot benar sungguh ini ketika digandeng jadi satu, ini merupakan biasa diterjemahkan sebagai sumpah demi, yang gitu ya. Nah, itu lam benar, lakotnya sungguh. Lamnya itu huruf sama huruf juga ini huruf. Kalau ini namanya huruf taukid, kalau ini namanya huruf tahqiq. Tahqiq. Nah, ketika digandeng itu bermakna qasam, bermakna sumpah. Kalau laqad, walaqad atau laqad itu menunjukkan dia makna sumpah, demi gitu ya. Taraka itu meninggalkan ya. Oke. Meninggalkan, lalu ini fi'il apa nih Bapak Ibu? Fi'il adalah fi'il madhi. Betul. Naknya itu kami dan ini isim ya. Isim apa nih? Domir. Ini isim domir. Lebih spesifik lagi domirnya domir apa namanya nih? Jadi ada di dalam istilah kaidah bahasa Arab itu na itu namanya domir mutakallimin. Apa namanya? Pembicara apa kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan pembicara tunggal, pembicara jamak, pembicara banyak itu namanya mutakallimin, kami, kita gitu ya. Kalau kamu atau engkau itu dalam istilah dhamir namanya mukhatab. Artinya
orang yang sedang diajak bicara. Gitu ya. Kalau kita menyebut dia berarti orang yang sedang dibicarakan, itu dhamirnya namanya ghaib. Ghaib. Jadi ada 3 tuh, Bapak Ibu. Ada ghaib, dhamir ghaib, berarti bicara tentang orang ketiga. Dia, kalau banyak mereka. Lalu ada orang yang diajak bicara, orang kedua. Itu namanya mukhatab. Mukhatab. Ya, orang kedua lawan bicara. Lalu yang ketiga, si pembicara itu sendiri. Si pembicara, orang pertama. Itu namanya mutakallim. Kalau sendiri, kalau saya, anak. Kalau nahnu, namanya dibikin jamak mutakallimin. Gitu ya. Nah, itu istilah untuk menyebutkan dhamirnya itu apa. Ada ghaib, mukhatab, mutakallim. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada dhamir ghaib, mukhatab, mutakallim. Ghaib orang ketiga, mukhatab orang kedua, mutakallim orang pertama. Kalau jadi dari pertama dah. Orang pertama mutakallim, orang kedua mukhatab, orang ketiga ghaib. Gitu istilahnya begitu. Nah, ini nih, kita akan coba ya. Ya. Ini namanya dhamir mutakallim nih. Mutakallimin. Sebentar. Mutakallimin. Banyak tuh berarti. Bisa jamak, bisa tunggal Ustaz ya. Jadi bisa 2, bisa banyak. Nah itu bisa 2, bisa lebih dari 2. Bisa 2, bisa lebih dari 2. Dia. Ya, dia berarti dia Isim. isim Dhamir apa namanya tadi? Ghaib. Ghaib. Ghaib, betul ya. Ghaib. Ini muzakkar atau muannas? Dia itu kan muzakkar. Kalau muannas. Kalau muzakkar. Berarti kalau muannas nyebutnya ghaibah. Ghaibah. Ayat tanda isim ya. Isimnya mudzakkar muannas, Bapak Ibu. Muannas. Fahal. Lalu. Kalau saya menyebutnya lalu, Bapak Ibu menyebutnya lalu, berarti ini huruf apa namanya? Atof. Kalau maka? Jawab. Itu dia. Udah otomatis begitu tuh. Hal. Apa hal? Apakah? Kalau apakah? Huruf. Huruf apa namanya? Kata tanya. Namanya istifham. Istifham. Awas jangan ketukar dengan istisna. Ketemu istinaf. Iya, itu dia. Itu tiga istilah yang mirip-mirip. Istisna, istifham, sama istinaf. Wah. Istifham kata tanya. Istinaf pembuka. Istisna pengecualian. Oke. Jadi hal itu Bapak Ibu bukan isim ya, tapi huruf. Bukan tamani Pak Ustadz ya? Gimana Pak Baji? Kalau ada huruf tamani itu bukan ya? Hal apakah? Fungsinya nanti ada fungsi yang lain. Fungsi yang lain. Jadi bisa difungsikan lain ya nanti hal itu. Tapi secara umum hal itu adalah istifham. Betul. Nanti ada hal tamani, ada hal nafi, macam-macam nanti gitu ya. Oke. Jadi itu udah keluar dari fungsi awalnya. Udah keluar dari fungsi dasarnya. Min dari. Ya.
satu pun. Asal. Iya. Memang artinya dari min itu. Nah, tapi ketika diawali dengan tadi hal tadi, ya, itu memang di sini tadi disebut oleh Pak Haji ya, itu tamani. Adakah benar ada? Apa benar ada gitu maksudnya ya? Apa ada satupun orang yang gitu? Akan adakah satu orang yang mau mendalaminya, mengkajinya? Jadi kata min, Bapak Ibu, arti dasarnya dari. Tapi ketika berada pada kata yang bermakna negatif, gitu, negatif, maka kata min itu menunjukkan menguatkan negatifnya. Jadi tidak ada satupun, tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun, gitu ya. Nah, di sini adakah satupun orang, gitu ya. Nah, di sini huruf tetap kalau fungsinya huruf jar dia. Huruf jar. Mudzakir, benar-benar memahami. Ya. Kalimat yang lain, apakah orang ini benar-benar akan menjadikan jadi peringatan? Akan menjadikan ia sebagai peringatan? Menjadikannya sebagai peringatan? Atau benarkah akan menjadikan pelajaran? Benar-benar menjadikannya sebagai pelajaran? Benar-benar mengambil pelajarannya, benar-benar mengambil pelajaran. Itu mudzakir. Mudzakir. Ini isim Bapak Ibu. Isim. Isimnya sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fakaifa. Lalu ini hurufnya ataf. Ataf. Kaifa, bagaimana? Kaifa. Bagaimana? Seperti kalau kita nyebut kaifa halu. Bagaimana kabar? Ya, gimana kabarmu? Ini isim atau huruf? Isim ya. Isim. Isim. Isim apa namanya tadi? Istifham. Istifham. Kana. Dia telah. Kana. Ya, dahulu. Dah. Atau adalah. Ya, bisa. Ini apa? Isim, fiil atau huruf? Fi'il. Fiil. Fiilnya fiil. Madi. Azabi. Azab. Azab. Siksa. Bukan siska. Siksa. Jadi siska. Tetangga. Azab. Isim ya. Isim. Isim. Itu kalau azab itu mufrad, kalau termasuk juga dia masdar Bapak Ibu. Masdar. Masdar. Dan dia isim mufrad. Oke. Jadi uniknya sedikit Bapak Ibu. Kata azab itu biar disebut mufrad tapi tidak ada jamaknya. Saya ulang lagi ya. Itu kata azab biar dia bunyinya mufrad tapi nggak dikenal kata azabnya. Apa pesan itu Bapak Ibu lihat? Jadi jangan main-main dengan azab. Sedikit dan besarnya sama aja kan gitu maksudnya. Sedikit dan banyaknya sama aja azab gitu. Jangan paling juga sedikit. Sedikit dan banyaknya ya tetap azab. Betapapun dia sedikit pastilah menyengsarakan. Itu kata azab tidak digunakan kata jamaknya. Enggak ada kata azab terus azabat. Nah, gitu enggak ada itu. Gitu ya. Tapi nikmat itu ada, gitu ada. Nikmat jamaknya ni'am. Ya. Tapi kalau azab tidak ada jamaknya. Baik. Ya-nya nih apa nih Bapak Ibu? Ya-nya isim domir. Ku, iya.
Oh ya, ini isim. Nah, baru nih domir apa namanya? Domirku, domisen apa tadi? Mutakalim. Tapi satu. Mutakalim. Mutakalim. Jadi kalau tadi mutakalimin. Berarti kalau ada ya-nunya mutakalimin berarti menunjukkan banyak. Kalau sendiri mutakalim. Ada juga orang yang kemudian melabelinya kalau yang satu namanya mutakalim mufrad. Mufrad apa artinya? Tunggal kan? Tunggal. Jadi kalau jamak mutakalim jamak. Gitu. Ada yang begitu. Baik. Ini madan. Hurufnya apa nih Bapak Ibu? Huruf Atau nuzur, peringatan-peringatan. Isim. Ini jamak apa namanya Bapak Ibu? taksir. Taksir. Pertanyaannya, kalau dia jamak taksir, kata tunggalnya apa? Nuzur itu jamak, berarti apa namanya mufradnya? Ternyata mufradnya itu adalah, Ibu boleh tulis di sini saya. Ini mufradnya Bapak Ibu nih. Oh, nazir. Nadir. Tuh mufradnya tuh. Kelihatannya Bapak ya. Nadir. Nadir tuh. Itu peringatan tuh. Nadir artinya peringatan. Nudur peringatan-peringatan. Kayak tadi lagi nih. Ya, kalau ini ada hubungannya dengan di atas, berarti ini huruf dan berarti ini huruf ataf. Ada hubungannya kelanjutan dari atas. Lam kayak tadi tuh, sungguh. Huruf. Namanya huruf taukid. Qad tadi ini benar ya, ini benar. Sungguh. Benar. Sungguh ini sebenarnya penegasan dulunya sama. Huruf tahqiq. Ya, tahqiq. Yassar mudahkan. Mudahkan. Fi'il maldi. Jadi ibu-ibu bapak yang muliakan, sedikit di sini. Yassaro itu Bapak Ibu seperti Bapak Ibu lihat dalam tulisan itu ini berapa huruf? Yassar itu berapa huruf? Yassar 1, 2, 3, 4 kelompoknya. 4 ya. Ya. 4 ya. Baik. Kalau 3 hurufnya apa Bapak Ibu? Jadi yassar itu 4 huruf. 3 hurufnya apa? Ya, itu Sasar. Jadi 3 hurufnya yasaro. 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 Apa arti yasaro? Mudah. Kalau yasaro memudahkan, ini kurang tadi. Mohon maaf nih. Memudahkan. Jadi kalau yasaro mudah. Mudah. Ya, kalau yasaro memudahkan. Gitu ya. Bapak Ibu, fataha artinya apa?
Fataha. Membuka. Jadi kalau ya. ditambah tasdid, fataha, membukakan. Membukakan. Iya, membukakan. Gitu ya. Oke. Alima, apa artinya alima? Mengajar. Alima, mengetahui ya. Mengetahui. Karena dikasih tasdid. Alama. Ulama. Mengetahui. Menjadikan orang lain tahu ya. Mengetahuakan. Itu makan enak. Mengetahuakan kan gitu ya. Mengetahuikan. Enggak awalnya, dasar secara bahasanya. Jadi maksudnya gini. Kata yasaro mudah. Tambah tasdid yasaro memudahkan. Artinya memudahkan itu menjadikan orang lain mudah. Menjadikan sesuatu yang lain mudah. Sama tadi fataha. Apa tadi fataha? Membuka. Kalau membuka siapa yang membuka? Dia kan? Iya. Tapi kalau membukakan buat orang lain. Kan gitu ya. Buat orang lain. Sama dengan tadi tuh kalimatnya apa? Alima. Tahu artinya. Mengetahui. Jadi kalau alama menjadikan orang lain jadi tahu. Nah, lalu kemudian yang dikenal berarti mengajar. Gitu. Jadi menjadikan orang lain tahu berarti aktivitasnya dalam bahasa kita mengajar. Itu kalimatnya begitu Bapak Ibu. Kalimat yang lain misalkan contohnya ya. Syariba. Apa itu syariba? Minum. Syariba minum. Sekarang kasih tasdid. Jangan syariba, syarroba. Ya. Syarroba. Berarti apa artinya? Meminumkan. Jadi kalau meminumkan berarti menjadikan orang lain minum. Nah, terus begitu nanti Bapak Ibu tuh. Oh, kan gitu ya. Dengan tasdid itu Ustaz ya. Dengan tasdid itu salah satu fungsinya itu tuh. Kalimat yang lain misalkan kan. Apa? Koroba atau koruba. Artinya dekat. Dekat. Sekarang kasih tasdid. Koroba. Tasdid tetap fathah. Koroba. Berarti mendekatkan, menjadikan dia dekat. Gitu. Kayaknya tuh kaidah tuh, Bapak Ibu tuh kaidah tuh. Gitu. Nanti apalah kasih contoh apa aja lagi Bapak Ibu. Kan gitu, kasih tahu apa lagi aja. Nanti caranya tambah tasdid tengahnya tuh. Jadi kalimatnya jadinya begitu tuh. Oke. Yang lain kita lanjutkan dulu. Oke, supaya kita bisa tuntas segera nih. Nah, kami ini isim ya. Tapi tadi namanya apa Bapak Ibu? Domir? Mutakalimin. Atau nyebutnya mutakalim jamak. Mutakalim jamak. Ya. Quran, Al-Quran. Al-Quran. Isim bukan? Isim. Apa nih? Masdar. Masdar, betul masdar. Oke. Lidzikri, untuk harfu jar, betul, huruf jar. Az-zikri, apa az-zikri? Mengingat.
Mengingat atau menjadi Pelajaran. pelajaran. Isim ya? Ini Mas. Oke, fahal mimudakir. Kok kayaknya diulang tadi sih? Udah ya, Bebe? Sama dengan atas atau Ya sama dengan yang sama Iya, dengan kalau atas. gitu ngapain juga nulis, tinggal di copy aja. kali Tuh. kopi. Berarti mudakir yang di bawah adzikra. Ada bedanya. Adanya ya, ada bedanya Pak Ji? Ada bedanya. Yang di bawah kan mudakir, yang di atas kan, yang di bawah kan pakai alif lam itu alif Oh, Zikri oh, ada dua. Qamariyah ya, iya. ada alif lamnya. Oke, kita coba nih. Ya. Nanti kalau ada yang berubah. Coba ya, fa, lalu huruf atop, hal, apakah huruf istifham, min, dari situ jar, mudakir, benar-benar sifat. Oke. Kadzabat. Oh, ini nih. Jadi sama ya, Pak Wali. Ada yang beda nggak tulisannya, Pak Ji? Ibu. Nggak ada Itu sama ya? yang atas itu mudakir saja. Yang nomor 11. Nomor 11. 11 itu mudakir. Mudakir. 11 mudakir. Oh iya. Mudakir. Ini 12 juga kan sama. adik. Nah, Apa hal lidzikri hal mi mudakir. Zikri. Ternyata 26 iya 26 lidzikri. Iya, zikir. Kalau ini mudakir. ya, ya. Oke. Ya. Kadzabat. Apa kadzaba? Mendustakan. Dustakan. Nah, sekarang kita tambahkan. Kadzaba itu ada tasdidnya nggak Bapak Ibu? Ada ya? Aslinya kadzaba. Kadzaba berdusta. Jadi kalau kadzaba Mendustakan. kan? Iya. Pertama bisa artinya mendustakan. Makna yang kedua, Bapak Ibu, tambahan tasdid di tengah itu maknanya adalah seseorang melakukannya berulang-ulang. Jadi kalau kadzabat, dia bisa mendustakan atau berdusta berkali-kali. Dengan ditambah apa? Dengan ditambahkannya tasdid di tengah. Nah, pertanyaannya, kapan kita menggunakan makna awalan me, akhiran kan di dalam bahasa Indonesia dengan bermakna berulang-ulang atau berkali-kali? Maka dalam hal ini Bapak Ibu mesti memahami konteks kalimatnya, kira-kira yang tepat digunakan di situ. Apakah perbuatan itu dilakukan berulang-ulang ataukah hanya berarti awalan me akhiran kan? Nah, itu tinggal kitanya tuh yang feeling kitanya itu yang ini pasnya seperti ini nih kan gitu ya. Pasnya ini berulang-ulang, terus menerus berulang-ulang. Mendustakan itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Fahalnya kok nggak ada ya? Yang mana, Bun? Di atas. Fahalnya di atas. Azikri. Iya, Setelah Azikri. Udah. Sudah tadi. Sudah copy itu. paste. Fahal. Coba saya bacakan. Walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Iya. Iya. Ada. Insyaallah ada ya. Oke. Atsnya itu tidak ada artinya, tidak diartikan dia, tapi dia itu huruf untuk menunjukkan bahwa kata pelakunya, subjeknya itu muannas. Namanya huruf taknis nih Bapak Ibu. Taknis artinya menunjukkan dia muannas. Ad, kaum Ad.
Jadi Bapak Ibu, nama-nama kaum itu mu'annas. Tidak mesti ada tamar butohnya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum apa misalnya lagi, apalah disebut kaum Syuaib, kaum apa itu tetap mu'annas. Kaum Mulut. Jadi nama kaum ya, kalau nama kaum ya, nama kaum Ad, kaum Samud itu mu'annas. Ini isim. Ini namanya Bapak Ibu alam. Alam itu berarti apa itu? Nama yang sudah dikenal. Itu alam namanya, alam. Nama yang sudah dikenal. Jadi kalau misalnya kita menyebut di Indonesia, misalkan saya menyebut satu nama, Bapak Ibu paham, nggak perlu lagi ada penjelasan. Contohnya apa? Monas. Itu alam tuh. Monas alam. Apalagi misalkan Taman Mini. Itu alam. Gitu ya. Tanjung Perak itu alam. Gitu. Tapi kalau saya nyebut kota, itu kan masih bisa macam-macam. Gitu ya. Itu namanya isim yang sudah menunjuk kepada wujud tertentu, ya, hakikat tertentu, itu namanya alam. Maka nama orang itu kategorinya isim alam. Karena sudah tertentu. Ya, oke. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Kayaknya tadi sudah juga itu ya. Iya. Jadi kalau Ifa gitu untuk akhir. tinggal kita copy aja. Ya, Ifa. Oke. Nah, ini nih. Sudah jadilah. Jumlahnya dalam hitungan saya 40. Mohon maaf, apa ada yang tertinggal dalam hitungan Bapak Ibu apa yang saya tuliskan ini? Kalau ada, nggak ada ya, sama berarti ya. Alhamdulillah, berarti sama 40. Oke, kita akan kembali ke suratnya ya Bapak Ibu ya. Suratnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad tarakna ayatan fahal min muddakir. Bapak Ibu, kita sedang bicara lanjutan tentang peristiwa kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir pada pertemuan kemarin ya, dengan banjir yang Allah hadirkan. Banjir itu dari langit, dari bumi, dari langit turun, dari bumi memancar sehingga kemudian terjadi banjir yang luar biasa. Itu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang selamat di saat itu. Ini versi mayoritas ulama mengatakan peristiwa itu menimpa seluruh dunia. Tapi ada yang mengatakan dia menimpa hanya pada wilayah tertentu saja. Mayoritas ulama mengatakan seluruh dunia itu terkena banjir bandang itu. Dan manusia di seluruh dunia itu habis kecuali yang diangkut oleh kapalnya Nabi Nuh alaihissalam saja. Bapak Ibu muliakan, saya akan tambahkan beberapa mengingatkan bersama Bapak Ibu semuanya yang pernah membaca tentang bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu Bapak Ibu yang kami muliakan, itu ketika menakodai kapal yang besar itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, ponakan Nabi itu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu usianya pada saat itu Nabi Nuh itu 480 tahun Bapak Ibu. Gitu ya. 480 tahun. Gitu ya. Terus masa kenabiannya 120. Kenabiannya 120 tahun. Gitu ya. Dia berdakwah selama 500 tahun. Gitu. Jadi
ketika terjadi banjir itu, jadi 880 tambah 120 berarti berapa tuh Bapak Ibu? 600 kan ya? 600. Jadi usia Nabi Ibrahim itu pada saat itu menakodai kapal itu usianya pada saat itu 600 tahun. Setelah turun, selesai dari banjir bandang besar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup berdakwah selama 350 tahun. Jadi berapa kira-kira Bapak Ibu usianya tuh? 600 ditambah 350. Gitu ya. Maka usianya 950 tahun. 950 tahun itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu baru usia, kata orang, baru usia dakwahnya. Belum usianya hidupnya. Maka dia mengatakan Nabi Nuh itu usianya di atas 1000 tahun. Karena 950 itu adalah usia dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, kapal Nabi Nuh paling tidak pada saat itu merupakan kapal terbesar di dunia. Ya, kapal terbesar di dunia. Hal ini diriwayatkan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa suatu ketika Nabi Isa menghidupkan Ham bin Nuh dan bertanya kepadanya kenapa rambutnya beruban. Dia, Ham, anaknya Nabi Nuh, itu menjawab, dia meninggal di saat usia muda karena ketakutannya ketika banjir. Ia berkata bahwa panjang kapal Nabi Nuh itu 1.200 kubik. Duh, saya juga bingung nih menghitungnya nih ya. 1.200 kubik. Lebarnya 600 kubik. Bapak Ibu, lebarnya 600 kubik. Itu apa namanya? Kapalnya Nabi Nuh. Ya. Terus kapal Nabi Nuh ini merupakan kapal terbesar, paling tidak pada saat itu ya, itu kapal Nabi Nuh ini merupakan kapal terbesar di dunia dan alat angkut laut pertama di dunia yang terbuat dari kayu. Ya, kayu dong. Nabi Nuh alaihissalam itu mengumpulkan paku dan menebang kayu. Menebang kayu itu, kayu besarnya itu selama ya dia tanam, ya kayunya itu dia tanam selama 40 tahun gitu ya, 40 tahun, lalu sengaja setelah itu dia tebang kayunya untuk membangun kapal tersebut. Bapak Ibu, 1 kubik itu kira-kira isinya itu 1000 liter ya. 1000 liter. Jadi kalau 600 kubik berarti ya 600.000 liter. Itu kayak apa itu ya? Gitu. Jadi banyak, besar lah kira-kira ya. Ngitungnya susah itu. Lalu kapal Nabi Nuh itu adalah kapal angkut pertama bertingkat yang ada di dunia. Jadi kapal yang bertingkat itu pertama kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tingkatannya ada 3. Bapak Ibu pernah disampaikan ketika membahas kapan gitu kita ya, pernah ya. Yaitu tingkat atau dak pertama, tingkat pertama, lantai pertama itu sengaja diisi untuk binatang-binatang liar dan binatang yang sudah dijinakan. Lalu pada lantai kedua kapal itu diisi untuk manusia dan lantai di atas, lantai 3 diisi untuk burung-burung. Begitu riwayat menyebutkan. Lalu kemudian fakta apa lagi yang ada tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam ini?
Ini kapal laut. Itu kapal yang berlayar tertinggi dari dasar laut. Begitu menurut Al-Qur'an. Ya. Bahtera Nuh kemudian mendarat di Bukit Judi di dalam Al-Qur'an. Ya. Wastawat 'alal judi. Begitu dalam Al-Qur'annya surat Hud. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat. Wastawa 'alal judi, dia bersandar berlabuh di Bukit Judi namanya. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu bersandar gitu ya, bersandar di daerah kalau yang sekarang itu wilayah Kurdi atau daerah wilayah sekarang itu negara Armenia, wilayah Armenia. Itu yang dilakukan oleh pendapat selalu penelitian yaitu oleh apa disebut White Archaeological Research yang menyatakan bahwa tempat bersandarnya Nabi Nuh itu ada di wilayah Turkistan, di dekat-dekat wilayah-wilayah situlah gitu ya. Terus kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu kapal yang sangat besar sehingga bisa mengarungi banjir dunia yang sangat lama waktu itu. Berapa lama banjirnya itu? Banjirnya itu disebut selama 150 hari. Berarti 3 bulan tuh Bapak Ibu. 3 5 bulan. bulan. 5 bulan tuh banjir. 5 bulan ya benar. Masya Allah. Banjir 5 bulan kagak surut-surut. Gitu ya. Nah, barulah surut tuh. Ada penelitian seperti yang disebut di dalam tafsirnya Pak Quraish Shihab, Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Misbah. Orang katanya kapalnya Nabi Nuh itu ditemukan di wilayah sekarang itu di wilayah dekat Turki. Dan ternyata ditemukan kayunya itu kira-kira lamanya kayu itu 2.500 tahun sebelum Masehi. Ada penemuan unik, wallahualam benar atau tidaknya. Kayunya yang dibangun atau dibuat oleh Nabi Nuh itu terbuat dari kayu jati. Tuh Bapak Ibu, kayu jati. Terus orang lalu kemudian berandai-andai ya. Coba untuk menganalisa. Di dunia ini orang katanya kayu jati itu yang banyak adalah di Indonesia. Jadi apa tuh artinya tuh ya? Gitu ya. Ya karena dulu karena dulu bumi itu kan menyatu. Bumi itu menyatu. Jadi gambaran dulu bumi itu menyatu, daratan semua, lalu kemudian terjadilah banjir besar, lalu menggenang-menggenang itulah yang jadi kemudian laut, jadi danau, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang apa namanya kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita kembali lagi tadi. Walaqad taroknaha ayatan fahal mudzakir. Sungguh demi Allah kami tinggalkan tanda-tanda peristiwa terjadinya banjir besar itu bagi manusia sebagai apa? Sebagai bahan pelajaran. Bahwa jika Allah mengadab begitu hebatnya adab dan bisa disaksikan ada bekas-bekasnya. Dan sengaja Allah munculkan bekas-bekas itu ada ditemukan oleh orang agar menjadikan pelajaran bagi manusia. Sebagaimana juga Allah selamatkan Fir'aun dari tenggelam, sosok manusia yang paling jahat, sosok manusia yang paling angkuh mengaku dirinya sebagai Tuhan, ternyata ditenggelamkan lalu Allah selamatkan. Kan gitu. Kami selamatkan dirinya dan badannya agar menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelahnya. Itu Allah berfirman ketika berbicara tentang tubuhnya Fir'aun. La'natullah alaih. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Maka adakah orang gitu ya. Fakaifa kana azabi, betapa dahsyatnya azabku itu
dan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada oleh Rasul-Rasulku kepada mereka. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Untuk menjadi selamat manusia itu, maka manusia perlu mengambil pedoman, dan pedomannya itu adalah Al-Quran. Dan Allah telah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Al-Quran itu mudah untuk difahami dengan bahasa yang digunakan oleh manusia, paling tidak oleh bangsa Arab. Dipelajari, dikaji, ilmunya mudah untuk diingat. Jadi kalau Bapak Ibu memuliakan, kita mengatakan bahasa Arab itu susah, berarti kira-kira kita berlawanan dengan yang Allah sudah takdirkan. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Tuh Bapak Ibu. Jadi kita yang kurang pas ya kalau kita mengatakan bahasa Arab itu ya bahasa Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Kita jangan sampai terkecoh dengan kalimat-kalimat orang. Memang Al-Quran disampaikan, diturunkan dalam bahasa Arab. Meskipun bahasa Arab itu banyak, tapi bahasa Arab yang Al-Quran istilahnya kandungannya dalam Al-Quran bahasa Arab itu adalah bahasa terbaik dari kaum yang ada di Arab, yaitu kaum Quraisy. Sefasih-fasih bahasa orang Arab adalah bahasanya orang Quraisy. Seindah-indah bahasa Arab adalah orang-orang Quraisy, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arabnya orang Quraisy. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Quraisy. Gitu. Jadi kita pelajari Al-Quran, kita dalami Al-Quran, kita fahami Al-Quran. Dan kalau perlu, ada paling tidak, kalau nggak seluruhnya, ada ayat-ayat yang kita hafal. Ada ayat-ayat yang kita senang membacanya sehingga menjadi mungkin kita bisa hafal. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum 'Ad dahulu itu mendustakan nabinya. Mendustakan nabinya. Gitu ya. Kaum kaum 'Ad mendustakan nabinya. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Betapa dahsyatnya azabku itu dan juga peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka oleh para rasulku. Demikian Bapak yang muliakan pesan daripada surah Al-Qamar ayat 15 sampai dengan ayat 18. Baik. Kita kalau tidak ada pertanyaan, kita coba ingin memasuki mutiara hikmah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari apa yang kami sampaikan tadi di atas. Baik, kalau tidak ada, Bunda Ana, kita ingin ada yang membacakan. Baik. Dengan Bunda Kuria, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Wow, boleh dibacakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana betul. Hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Su'bat wal Mas'udi an Ziyad ibn Ilaqah an Usama bin Syarik qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma huruma uqtiyan nas qala huluku hasan qala hulukun huluku hasan. Iya, qala hulukun hasanun. Hulukun hasan. Coba artinya Bun. Abu Daud bercerita yang bersumber dari Syu'bah dan Al-Mas'udi dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ditanya tentang apa yang paling baik diberikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Itu apa?
sederhana banget Nabi mengatakan. Jadi kalau kita ingin berikan kepada orang lain itu apa yang terbaik? Maka Rasul mengatakan khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu ya seluruhnya, ucapan ya akhlak, sikap ya akhlak, ketata santunan ya akhlak gitu ya. Nah, hadis ini banyak diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Abu Syaibah, banyak hadisnya. Hadisnya sederhana, jadi ini yang disebut di dalam istilah ilmu hadis bahwa Nabi itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu istilah di dalam ilmu hadisnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu maksudnya adalah kalimat pendek tapi esensinya, tetapi cakupannya, tetapi muatannya, pesannya itu luas. Nabi cuma mengatakan khulukun hasanun. Khulukun hasan, akhlak yang baik. Tapi akhlak itu kan seluruhnya Bapak Ibu. Punya semula ya, ucapan, tingkah laku, kan gitu ya. Cara kita berinteraksi dengan orang, semuanya itu tercakup dalam khulukun hasanun. Bahkan ulama membagi akhlak itu ada 3 macam. Akhlak ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada diri sendiri. Itu ya. Itu semuanya adalah kalimatnya adalah akhlak. Jadi kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi berpesan bahwa aku ini tidak lain diutus oleh Allah ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah arti penting daripada akhlak. Alhamdulillah. Lalu kemudian Bapak Ibu muliakan, ini ada hadis, saya kira sekaligus doa ya, hadis sekaligus doa nih yang perlu kita coba pahami nih. Siapa nih Bu Ana yang akan membacakan untuk kita hadisnya nih, doanya nih? Tadi ada Ibu Siti Fatonah ya, kalau nggak salah ya, tadi hadir. Ada ya, tadi kalau tadi Silakan, ada Bun. ya. Assalamualaikum, Bun. Ada Fatonah, ada? Baik Ustaz, ada Ustaz. Alhamdulillah. Bon, ayo monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man dakhala suq wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballah alfin hasanah amuha anhu alfi sayi'ah wa rafa'alahu alfi darajah. Apa tuh artinya, Bun? Barang siapa masuk pasar lalu ia mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dan dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya Allah menuliskan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan. Serta mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat. Iya, itu sejuta itu terjemahan dari alfa alfin, 1000 Jadi sebenarnya sih artinya maksudnya banyak gitu ya, banyak sekali gitu ya, banyak kebaikan akan dihapuskan, banyak keburukan akan diangkat, banyak derajat gitu. Jadi ini ada hadis yang bersumber disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa ini Bapak Ibu, kalau kita masuk pasar gitu, maka baca doa ini nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu tuh. Jadi supaya apa maksudnya? Supaya kita ingat tuh waktu di pasar. Kenapa tuh? Pasar itu biasanya
konteks konotasinya adalah apa itu? Nafsu, ingin memborong belanjaan, ingin apa Haus namanya? mata, Ustaz. Iya, bagi yang belinya, bagi yang menjualnya, kadang-kadang ada berbagai cara dilakukan dengan cara menipu, dengan cara ini dan itu. Jadi sebenarnya Rasulullah mengingatkan dengan doa ini agar kita masuk pasar, bagi yang membeli, bagi yang menjual, senantiasa bergantung kepada Allah, mengingat Allah, kan gitu. Jangan berbuat israf, tabzir. Itu apa israf dan tabzir? Israf dan tabzir ya apa namanya, membeli barang yang sesungguhnya tidak bermanfaat, gitu ya. Itu namanya israf, berlebih-lebihan, padahal meskipun ya itu barang yang dibeli halal, barang yang halal. Tapi kalau sudah dibutuhkan seharusnya tidak dibeli. Nah, kebutuhan itu antar satu dengan orang lain kan beda-beda. Baik, saya kira itu. Terakhir, Bapak yang muliakan, ada kesempatan kami ingin menjelaskan tentang ikhtisar, ya, ringkasan surah apa namanya Al-Qasas. Silakan Bapak Ibu dilihat. Surat Al-Qasas namanya juga Al-Qasas. Kan gitu ya. Al-Qasas artinya kisah. Jadi dia cerita-cerita Bapak Ibu. Karena ini jamak daripada kisah. Ya, cerita-cerita. Kisah sendiri bahasa Indonesia. Jamak dari kisah qasas. Gitu ya. Baik, lalu kemudian tempat turunnya di mana? Surat Al-Qasas ini terdiri dari 88 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Artinya turun di Mekah. Kecuali menurut Ibnu Abbas ada yang turun di Madinah satu ayat. Bunyinya innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Nah, itu ayat itu turun itu di Madinah. Menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang ketiga, letaknya surat ini. Surat ini berada pada urutan ke-28 dalam mushaf Al-Qur'an ya. Dan turun setelah surat An-Naml yang datang sebelumnya. Nah, dalam urutan ternyata urutan datangnya memang surat An-Naml nih. Surat An-Naml lalu kemudian surah Al-Qasas gitu. Kapan turunnya? Turun pada masa akhir keberadaan Nabi SAW di Mekah. Ya, pada persisnya pada antara dua peristiwa besar hijrah kaum muslimin ya. Kaum muslimin ke Habasyah sampai dengan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu. Jadi tahun ke-10 11 Hijriah gitu. Nabian bukan Hijriah. 10 penabian atau setelah Nabi diangkat jadi Rasulullah diangkat, diutus sebelum hijrah ke Madinah. Alasan penamaan surat ini mengangkat tema tentang kisah atau qasas itu yang berkaitan dengan sebagai Nabi, maka itulah disebut suratnya Al-Qasas karena kisah-kisah isinya. Ya, kata qasas disebut pada ayat 15 dan semenjak ayat 3 sampai ayat 46 menjelaskan secara panjang lebar kehidupan dari Nabi Musa alaihissalam. Ia dinamakan surat Al-Qasas karena merujuk kepada kata Al-Qasas yang terdapat pada ayat ke-25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumidh dhalimin. Itu kisah Nabi Musa alaihissalam membantu dua orang perempuan, dua orang gadis yang mengantri untuk mengambil air, tapi tidak juga kebagian karena orang-orang laki-laki itu merebut jalurnya, sehingga Nabi Musa alaihissalam tampil untuk menolong dua anak perempuan tadi. Lalu dua anak perempuan tadi melapor kepada ayahnya, lalu ayahnya tergerak untuk menjadikan Nabi Musa sebagai menantunya.
Nah, pria itu ayah daripada anak perempuan itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Gitu kisahnya ya. Kisah Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Ya, surat ini memuat kisah perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, di mana Nabi Musa bercerita tentang pengalamannya dengan Fir'aun, pengejaran yang dialaminya karena ia membunuh seorang Kipti tanpa sengaja. Nabi Syuaib pun berkata kepada Nabi Musa, telah selamat dari pengejaran bala tentara Fir'aun. Surat ini adalah yang paling lengkap menurut cerita tentang Nabi Musa, sehingga menurut riwayat ia juga dinamakan dengan nama Surat Musa. Gitu. Sampai kemudian nanti Nabi Musa berjanji melakukan mengikat perjanjian Nabi Syuaib, modal untuk menikahnya yaitu dengan cara bekerja 8 tahun. Kalau engkau sisa, maka sisa dari 8 tahun itu engkau akan dapat upahnya. Tapi 8 tahun itu adalah masa untuk, kalau bahasa kita, maharnya. Insya Allah ya, maharnya. Lalu ada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun disebutkan pula pada awal surat, dan kisah Qarun diungkap pada akhir surat ini. Kisah ini juga memberikan keterangan kepada kaum mukmin untuk apa sebenarnya kisah ini disebutkan atau dipaparkan, untuk menghibur Nabi dan kaum muslimin yang mendapatkan yang mendapatkan siksaan, ya, cacian, cercaan, bahkan usia pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Jadi kira-kira ditenangkan dengan cerita Nabi Musa, Bani Israel dan Fir'aun. Artinya apa? Bani Israel saja dulu diintimidasi, dikejar, dibunuh ya oleh Fir'aun. Jadi apa yang dialami kaum muslimin ya dibanding kaum Bani Israel lebih ringan, kira-kira gitu. Itu penghibur, ayatnya menjadi penghibur bagi Nabi dan kaum muslimin. Kekuatan Fir'aun dan harta yang banyak, Qarun sama sekali tidak nilainya di hadapan Tuhan. Jadi tetapi dua orang yang berjaya, yaitu Qarun yang punya harta, ya, Fir'aun yang punya kekuasaan, dan memang dari dulu begitu ya, kekuasaan dan harta itu, orang yang punya harta dan punya kekuasaan itu selalu bekerja sama tuh, kongsi gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk menolak gitu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Maka kekuatan antara pemilik kekuasaan dan pemilik modal, pemilik harta, itu yang kemudian bersatu padu untuk apa? Untuk menyingkirkan, untuk mengusir daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah-kisahnya ya. Lalu kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Syuaib serta peristiwa pernikahan Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib. Ada juga kisah Nabi Harun dan saudaranya yakni Nabi Musa. Kefasihan dan keelokuensinya. Berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan dan kemenangan serta kembalinya para penakluk ke negeri di tempat kelahirannya masing-masing. Ganjaran amal-amalan, ini isinya, isi surat ini ya. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, namun hukuman atas perbuatan-perbuatan buruk sebanding dengan perbuatannya, merupakan tema-tema yang diangkat di dalam surah ini. Ini tema-temanya ya, Bapak Ibu. Lalu lanjut, korelasi hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Kedua-duanya menceritakan kisah Nabi Musa di surat An-Naml dulu Nabi Musa, sekarang Al-Qasas Nabi Musa. Kedua surat ini juga bercerita tentang nabi-nabi yang lain. Oke, jadi ini Bapak Ibu, pokok-pokoknya tadi sudah sebagian saya rincikan, ya, kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Baik, saya kira ini untuk mukadimah, nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri apa isi, banyak ya, ada 20 tuh isi daripada surah Al-Qasas ini. Baik, apa ada hal yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu muliakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun. Itu tadi Pak Ustadz ada sedikit membahas masalah innalladzi faradu alaikal qur'ana la raddu ila ma'ad ya. Duka ila ma'ad. Apa itu namanya? Itu sering pernah ya, saya diajak mau pergi haji, katanya melangkah 3 langkah dari
rumah, lihat hubungan, lihat apa itu namanya? Hubungan. Ya, apa ya? Genteng lah intinya. Lalu baca itu, biar kalau pengen dikembaliin lagi. Nah, mungkin apakah ada riwayat atau mungkin bahasan mengenai hal ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Halo? Ya, Gimana, ya. Bun? Ya. Dengar Ustaz. Mengenai yang tadi di Al-Qasas di surat 85 ya Pak Ustadz ya. Yang inna faradu alaikal qur'ana laradu ila ma'ad itu kan ya. Duka ila ma'ad. Betul. Apa itu? Pokoknya itulah kira-kira kurang lebih. Itu pernah ada saya diajarkan pada sebelum berangkat untuk melihat apa itu namanya? Rumah lah apa ya? Genteng rumah 3 langkah kata lalu baca itu kalau ingin dikembalikan lagi untuk apa? Apakah ini merupakan suatu apa? Mistik atau apa gitu, barangkali mungkin Pak Ustadz ada ininya. Apakah ada sejarahnya di dalam apa sehingga keluar surat itu, turun surat itu, sehingga sekarang diinikan oleh Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jadi ya saya seperti mungkin ibu-ibu Bapak yang muliakan mendengar ucapan itu. Jadi di dalam praktiknya. Kalau saya secara pribadi belum pernah membaca ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi membaca itu ya. Ya innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Mungkin nanti menjadi PR saya pengen cari juga ya, kalau ada riwayat sejarah gitu ya tentang ayat itu di dalam Al-Qur'an atau kisahnya. Tapi memang itu masyhur bahwa itu dilakukan oleh para ulama gitu, diajarkan oleh para ulama kepada kaum muslimin gitu, yang kemudian turun-menurun seperti yang ibu dengarkan tadi itu, ibu alami itu tuh gitu ya. Jadi prinsipnya Al-Qur'an itu kan penuh keberkahan gitu. Al-Qur'an penuh keberkahan. Dibaca dengan bermohon kepada Allah keselamatan, insya Allah selamat kan gitu. Tapi yang menyelamatkan bukan karena Al-Qur'annya, cuma wasilahnya saja Al-Qur'an itu. Kita hati-hati di situ memahaminya. Jadi yang menyelamatkan Allah. Jadi kalau kita baca ayat-ayatnya gitu, huda wa rahmah gitu kan, fihi ayatun walaqad anzalnahu mubarakan, kami turunkan dia Al-Qur'an itu penuh berkah. Jadi itu mungkin diambil ayat tadi dijadikan sebagai apa ya, sebagai doa harapan semoga sesuai pesan dari artinya akan mengembalikanmu di tempat engkau berangkat, tempat engkau memulai. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya orang yang mewajibkan kepadamu, telah memfardukan kepadamu Al-Qur'an, maka ia Allah akan mengembalikanmu, kan gitu tuh kalimatnya. Akan mengembalikanmu kepada tempat kembali. Jadi dipakai orang kemudian supaya kita selamat gitu. Supaya kita selamat, maka kita baca ayat itu, kan gitu ya. Iya betul. Biar balik lagi ke situ maksudnya, kalau nggak akan dikembaliin. Baik, jadi pesan ayatnya begitu tuh. Pesan ayatnya supaya kita minta sama Allah peran-peran ayat itu agar kita dikembalikan ke tempat kita bermula. Jangan sampai kemudian ada apa-apanya. Ya kalau Allah menghendaki itu bisa saja ya Bun ya. Bisa saja kembali ke situ. Artinya minta kepada Allah agar diselamatkan gitu. Tapi secara sejarah saya mohon maaf belum baca ya secara khusus itu ayatnya, konteksnya peristiwa apa gitu belum tahu. Mohon maaf ya. Iya. Soalnya zaman sekarang kan itu Pak Ustadz kalau ngomong kadang-kadang katanya itu bid'ah lah macam-macam gitu Pak Ustadz. Jadi sekarang tuh jadi. Iya. Kalau zaman dulu kan kalau gurunya ngajarin ya udah kita laksanakan, sekarang banyak
Mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ya. ya. Assalamualaikum. Oke, tapi saya tambahkan itu memang konteksnya kalau dalam tafsir itu Allah Subhanahu wa taala menjamin nabi yang diusir dari Mekah ke Madinah, dia pergi ke Madinah, maka nabi itu diberi kabar gembira oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu tuhai nabi pasti akan mengembalikanmu kembali ke Mekah. Gitu. Dan ternyata kan kembali nabi. Iya, Nabi kan kembali di tahun 6 Hijriah kan ke situ mau umroh lalu ditolak, terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi kembali ke Madinah, nggak jadi kan ke Mekah, padahal Nabi udah kangen dalam tahun. Pada tahun ke-8 Hijriah benar-benar Nabi dan para sahabat kembali ke Mekah pada peristiwa Fathu Makkah. Itu kira-kira itu konteksnya, Bun. Makasih banyak Pak Ustadz. Amin. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Baik, Ini tadi Bu Eli silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun. Mau nanya Ustadz. Ji, monggo. Itu di surah Al-Qasas itu saya suka mendengarkan di ayat 56 itu Ustadz kan. Ya. Inakalah kadiman habakta walakinnallah yahdi may yasha. Wa alimun bil muhtadin. Jadi Allah itu memberi petunjuk itu orang yang dikehendaki. Nah, itu kan di ujung ayatnya dikatakan orang yang diberi petunjuk itu kan orang yang mau, Ustaz. Jadi Allah yang tidak memberi petunjuk itu kepada siapa tuh, Ustaz? Makasih, Ustaz. Iya, makasih Ibu Neni. Makasih. Bapak Ibu, iya, Bapak Ibu mengatakan di dalam bahasa itu mengenal ada kata hudan, ada kata hidayah. Ya, di dalam jadi ada kata hudan, ada kata hidayah. Apa bedanya hudan sama hidayah? Para ulama membedakan antara hudan sama hidayah itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau huda itu sama-sama masdar dari kata hada yang artinya memberi petunjuk. Perbedaannya adalah kata hudan itu petunjuk yang murni hak prerogatif Allah. Gitu, murni hak prerogatif Allah. Itu hudan. Kalau hidayah itu petunjuk yang dilakukan usahanya oleh manusia. Itu namanya hidayah. Tuh, Bapak Ibu ya. Jadi beda ya. Jadi kalau hudan orang menempuh petunjuk dengan cara berusaha mencari ilmu sebagainya, itu namanya hidayah. Tapi pada akhirnya Allah lah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapa saja dikehendaki. Ada orang yang sudah bersungguh-sungguh meraihnya, tapi Allah nggak kehendaki, maka tidak juga diberi hidayah. Ada kawan, berbicara mungkin teman, ada dia sudah seorang non-muslim, bergaul dengan teman-teman yang muslim, tapi udah bertahun-tahun nggak juga dapat hidayah untuk masuk Islam. Tapi ada orang sekali ketemu mendapatkan pencerahan langsung masuk Islam. Kenapa? Itu tadi rahasia bahwa Allah menghendaki orang ini untuk diberi petunjuk. Tapi tidak menghendaki orang yang lainnya untuk diberi petunjuk. Meskipun caranya, usahanya, udah mendekat, udah belajar sholat, udah belajar apa, enggak juga masuk Islam. Itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Gitu. Jadi antara hudan sama hidayah itu berbeda. Kalau hudan itu prerogatif Allah, kalau hidayah itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Engkau hai Nabi tidak bisa memberi petunjuk karena petunjuk yang maksud ini adalah hak prerogatif Allah dan engkau tidak akan memberinya kepada orang yang kau cintai sekalipun, tetapi jika Allah menghendakinya Allah akan beri kepada siapapun. Dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mencari petunjuk dengan usaha. Dia tahu ini usahanya benar, ini tidak benar, hati yang dia niatkan itu Allah tahu. Maka boleh jadi Allah memilah dan memilih siapa orang-orang yang akan dikehendaki diberi petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Makasih Ustaz. Bunda Eli, iya sami-sami. Sami-sami. Baik, masih adakah Bu Ana? Karena waktu juga yang batasi. Tanpa terasa ya, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik, makasih para Bapak Ibu muliakan. Mari kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan ini pertemuan yang
ada manfaatnya, memberikan ridha Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Di sisi Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin adzim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, selamat beristirahat. Makasih Bunda. Terima kasih Ustadz, makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.